Shalom sahabat M-Space, berjumpa kembali dengan sahabat M-Space di rumah M-Space. Dan hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021, kita kedatangan tamu istimewa yang akan menceritakan bagaimana pengalaman hidup mereka, khususnya keluarga yang mereka bangun. Seumpama mengarungi laut, ada kapal yang mengarungi samudra raya, mengalami hantaman badai yang begitu hebat, perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu besar, tetapi karena ada seorang istri yang setia, yang takut akan Tuhan, yang pegang firman Tuhan, yang selalu berdoa, sehingga keluarga mereka itu bisa utuh sampai hari ini. Dan luar biasanya, keluarga mereka hari ini bersama-sama suami istri melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin kita menyapa tamu kita yang luar biasa ini. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan. Yes, haleluya. Ya, shalom tamu yang istimewa. Ya, saya ingin supaya Bapak memperkenalkan diri dan hari ini bersama Ibu. Silakan kepada siapa nama Bapak dan tinggal di mana dan hari-hari ini apa yang Bapak lakukan bersama dengan Ibu. Shalom Bapak Pendeta, Shalom sahabat M-Space. Kami memperkenalkan, nama saya Geoffrey. Ini istri saya yang setia, Eka Marli. Kami mempunyai 4 anak dan 2 cucu sekarang ini. Oh, cucu udah dua ya. Oh, berarti panggil opa ya? Opa, Bisa. Oke, Ya, siap kami lanjut. tinggal di Citra Indah, di Bukit Menteng. Ya sudah jalan 21 tahun tinggal di sini. Mungkin orang-orang pertama di Citra Indah. Oh, luar biasa. Yaitu perkenalan kami, Bapak. Ya, saya kenal Bapak dan Bapak ada bersama kita di GBI Citra Indah Jonggol membantu ya gereja dan sangat diberkati gereja ini oleh karena ada seorang Pak Jupri dan saya juga sapa Ibu ya Ibu Eka. Ibu Eka kegiatan sehari-hari apa Bu? Puji Tuhan Pak, saya sebagai istri dan juga diberikan kesempatan untuk bisa jadi guru Pak di TK Happy Holy Kid. Oh, oke. Jadi sehari-hari guru ya, ngajar guru dan samping pelayanan juga guru ya di TK Holy Kid Amal Kasih Jonggol ya. Oke, puji Tuhan ya. Luar biasa dan nanti jangan heran ya kalau kadang-kadang saya panggil opa, saya panggil bapak ya, oma. Bebas saja. Oke. Tentu kami mengundang setiap tamu ke sini, ada narasumber, tentu juga bukan orang sembarang. Itu pasti. Pasti ada satu kisah yang menarik, pengalaman hidup yang begitu luar biasa. Sehubungan kali ini tentu berhubungan dengan keluarga. Ya kan? Dari apa yang kami pernah lihat dan biar pada hari ini sahabat M-Space bisa mendengar secara utuh bagaimana keluarga ya Pak Jupri mengalami pengalaman-pengalaman selama membangun keluarga. Tapi mungkin kali ini saya akan lebih tanya kepada Ibu Eka, ya, karena mungkin ibulah lebih paling berhak menceritakan, ya, paling tahu apa yang paling merasakan akibatnya, ya, apa yang terjadi pada masa itu, ya. Haleluya. Bisakah cerita Ibu Eka? Ya, kira-kira dulu bagaimana perkenalannya dengan Pak Jupri sampai memutuskan bahwa inilah teman hidup saya dan memutuskan menikah dan kemudian bagaimana setelah membangun keluarga apa yang terjadi, Bu? Silakan Ibu. Ya, baik Pak. Terima kasih buat kesempatannya ya Pak, buat saya secara pribadi dan juga rumah tangga. Buat para sahabat M-Space juga, ya sebenarnya jujur aja untuk mengulang kembali tuh saya sebenarnya agak berat juga sebenarnya, karena biasanya kesaksian wanita para istri atau ibu
suaminya nggak di samping gitu. Ini ada suami yang gimana, jadi gimana ya rasanya. Tapi nggak puji Tuhan lah, sebagaimana Bapak lihat sekarang kami ada di sini, yang saya percaya semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, Pak. Ya, jadi pada awalnya memang saya itu menikah di usia muda. Jadi saya menikah di usia muda itu begitu saya lulus di tahun 87, saya sekolah SMK pariwisata, lalu saya langsung kerja karena papa saya meninggal di usia 17 tahun dan saya masih punya adik 2 dan saya harus menghidupi mama saya. Nah, memang tekad saya itu lulus pada saat papa meninggal, saya harus selesai sekolah dan kerja. Nah, dan tekad saya juga di mana saya itu jujur aja sebagai namanya wanita perempuan gitu, saya nggak pernah yang namanya hidup neko-neko, apalagi pacaran di masa-masa sekolah itu saya tidak pernah, karena papa saya mendidik dengan disiplin. Jadi saya hanya tanggung jawab saya belajar dan belajar, sekolah lulus baru kamu pacaran gitu istilahnya. Nah, itu ada di pikiran saya. Jadi setelah ya pas papa meninggal usia 17 tahun, di pikiran saya cuma ada satu, saya harus menopang keluarga saya, terutama mama dan adik-adik saya masih sekolah. Nah, pada saat lulus kerja, disitulah saya bertemu dengan Geoffrey. Jadi tahun 87. Bertemunya dipertemukan atau satu event? Yang kerja. Oh, tempat kerja. Oke, lanjut. Jadi saya lulus tahun 87, saya langsung kerja, dan memang saat itu saya juga memang memutus pada saat saya mengenal seorang pria atau laki-laki yang mengajak saya untuk pacaran dan lain-lain, saya nggak terima. Berarti kalau anak muda bilang ini first love-nya. Iya. Cinta pertama. Iya, memang itu ini saya, Pak. Oke, siap. Di pikiran saya itu first and the last lah, memang itulah istilahnya. Jadi udah memang yang pertama dan terakhir gitu. Memang di saya udah seperti itu di pikiran saya. Jadi saya nggak mau yang namanya main-main, apalagi pas papa saya meninggal kan. Ya sudah, nggak tahu gimana caranya. Saya dipertemukan dengan Geoffrey saat itu di satu tempat kerja yang sama gitu. Dia sih sebenarnya biasa-biasa aja, Pak, gitu. Maksud Ibu? Biasa-biasa, maksudnya ya saya cuma lihat dia baik, kok cool gitu kan. Kalau dilihat cakep atau gantengnya mah relatif lah ya, tapi saya nggak. Tapi ganteng sampai sekarang masih kelihatan gantengnya. Oke, lanjut. Iya, dan dia memang sering rapi gitu kan, pakai kemeja kotak-kotak, pokoknya paling rapi lah dari semua. Sorry, saya potong dulu. Berarti ini dulu bekerja di tempat pekerjaan yang sama di Jakarta? Di Jakarta, iya di Jakarta. Jadi ya kami kan lulusan perhotelan. Oke. Di restoran. Oke, lanjut. Ya, jadi di restoran itu dia sebagai koki, saya sebagai waiter saat itu di depan. Jadi saya posisi di depan, dia di belakang. Ya lama-lamaan kami kenal gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia juga kondisinya biasa aja, dia nggak kayak seperti laki-laki lain kan, mamerin ini, bawa itu. Dia sih nggak, biasa-biasa aja, Pak, dia. Penampilan biasa aja ya. Sederhana lah istilahnya. Yang intinya saya lihat dia baik dan dia juga bertanggung jawab gitu kan. Kami tuh pas dibilang deketnya, kami tuh naik mikrolet, Pak. Waktu pertama-tama kita deketnya pulang pergi tuh dalam perjalanan kerja naik mikrolet. Iya, kendaraan umum maksudnya. Maaf saya potong. Sebetulnya saya juga bukan cari pacar, Pak, waktu itu. Karena saya juga udah bosan ya malang melintang gitu. Jadi tujuannya saya itu cari istri, Pak. Memang kehidupan saya dari kecil papa selalu support apa aja yang saya ingin. Betulnya waktu itu saya udah punya mobil, tapi saya pengen cari istri yang tidak melihat apa yang Bapak punya. Iya, itu. Jadi saya waktu ngelihat dia, saya lepaskan itu semua dulu. Saya kerja naik bus gitu ya kan. Itu berapa bulan? Padahal sekolah naik mobil dulu sebelumnya. Dari sekolah saya udah naik mobil, dari SMA itu saya udah naik mobil. Mau saya cari istri, saya bilang saya mau cari istri yang benar-benar ngelihat sayanya. Apa adanya. Ininya ya. Udah saya ngelakukan itu berapa bulan, ya itu perjuangan untuk saya itu. Nah, selanjutnya silakan Ibu, silakan. Ya begitulah pada akhirnya. Lanjut ya. Ya pada akhirnya ya saya juga bilang sama dia kan juga langsung bilang bahwa sama-sama lah gitu, dan saya akhirnya mengungkapkan apa yang jadi keadaan saya gitu kan. Kamu mau nggak saya ada mama,
ada adik 2 yang masih sekolah gitu kan, tanggungan ada gitu. Terus keluarga gimana, akhirnya ya nggak ngerti gimana, akhirnya sama-sama berjalan. Nah akhirnya kita menikah tuh Pak, akhirnya Diputuskan menikah pada tahun 1 tahun kan ya kita ya. iya, jadi tahun 88 88 ya, akhir. oke, menikah ya, oke, Ya, lanjut di Ibu, situ. ya Nah, oke. Itu akhirnya kita menikah dan harapan saya ya, pikiran di usia saya segitu saya menikah pasti tujuannya untuk bahagia kan Pak. Iya, tentu. Ya kan di mana-mana pasti seperti itu kan, Iya, yang namanya iya. perempuan ya, bahagia gitu. Walaupun memang ada perjalanannya juga gitu. Dan saya memang orang yang apa adanya. Saya orang yang mengalah, orang yang nggak mau ribut sama orang lain, dan saya nggak mau, pokoknya saya dari ini nggak pernah yang namanya huru-hara lah gitu istilahnya. Nah pas masuk ke keluarga dia juga puji Tuhan diterima lah gitu dengan baik ya. Dia berjalannya tahun demi tahun. Nah pernikahan di usia ke-9 tahun Pak, dimana kami Loh, sudah sorry. memiliki anak 2. Menikah 88, kemudian punya anak Langsung 9. 9. Oke, jadi udah punya anak ya, Ya, punya anak. punya Yang pertama anak, si Gea. Gea, oke. Si Gea itu baru si Adit di Nah, tahun sementara 93. itu Gea ada, bapak sama ibu bapak pekerjaannya masih sama. masih Masih Enggak, kita udah pindah. Cuma 2 dua tahun. tahun lah, 2 Nah. tahun. Oke. Ke store itu kita pindah. setelah menikah kita pindah kerja. Oh, pindah kerja. Sama-sama masih. Karena waktu itu saya ada kompak. tamu, Udah lama soalnya. ada tamu orang Jepang, dia ngajakin Oke. join Pak. Oke. Jadi saya ajak istri saya sama teman-teman saya tim Oke. gitu keluar dari Oke. Nah, kita nggak bahas itu, Iya. nggak bahas itu. Kita bahas ini aja. Menikah, punya anak 2, Iya. kemudian boom gitu. Bam, Ada iya. masalah ini. Apa masalahnya, Bu? Usia 9 tahun. Ya, Ya. pas pernikahan usia 9 tahun. Oke. Emang Apa yang sih, terjadi? saat keadaan itu di tahun itu ya Pak, buat saya memang ternyata dia orang yang tadi Bapak bilang boom juga gitu. Boomnya dalam arti kata gini, itu tadi saya bilang pacaran naik angkot, ternyata setelah menikah kita lihat semuanya gitu. Wah, rumahnya lumayan di Kelapa Gading, ada mobil sekian biji gitu. Terus Oke. kehidupan keluarga juga bagus dan punya mertua, papa mamanya juga mengajarnya juga bagus gitu ke keluarganya, anak-anaknya gitu. Ya saya istilahnya merasa nggak salah lah memilih dia gitu kan sebagai suami saya. Dan itu pun juga saya udah, maksudnya gini, kehidupan saya dari kecil juga udah kenal Tuhan, maksudnya papa mengenalkan saya, walaupun papa itu orangnya disiplin dengan kehidupan dunianya, tapi tetap secara rohaninya kami anak-anak diajarkan sekolah minggu dari kecil, baca firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah jadi pada saat dapat dia, saya merasa ya ini Oke. pasangan ya, hidup Jadi saya. dalam bayangan Ibu, ya inilah dia Ya. keluarga saya, semua everything is okay. Ya, Nah, kapan nih dapat hantaman itu? Nah, kapan nih? Apa ya. yang terjadi? Pada tahun 97 Pak. 97. Apa yang terjadi? Tahun 97 mulai itu keadaan kondisi ekonomi kami mulai naiklah di atas rata-rata. Jadi ya istilahnya yang namanya bos tinggal tanda tangan cek kasih. Oh, jadi kasih aja. udah bos ya? Sudah bos sekali Oke, Pak, siap. gitu. Apa yang terjadi? Nah ya itu dia, karena merasa punya uang, terus hidup kami mapan, dan dia juga bertanggung jawab kepada kita semua, saya, anak-anak juga, keluarga saya pun dia tanggung jawab gitu kan. Ya saya pikir ya nggak ada apa-apa kan, tapi ternyata itu tadi, karena pada dasarnya saya menikah itu kan saya juga ada janji pernikahan ya, namanya diberkati, kami diberkati juga di gereja. Ya saya pikir dengan kita udah pemberkatan di gereja, kita menjalani komitmen kita sebagai masing-masing, Janji saya, nikah? ya janji nikah saya sama dia, pikir ya berjalan Aman. baik, aman Ya. lah Pak ya gitu. Ternyata jauh dari pikiran saya, tanpa saya duga-duga dia di akhir tahun 9 salah ya kira-kira 97 awalnya. Oke. Itu mulai itu kondisi yang dia pulang malam, ya maksudnya suka ya karena pekerjaannya dituntut untuk melobi orang-orang gitu, melobi klien-kliennya kan. Ya, oke. Seperti itu, jadi pergaulannya udah mulai masuk keluar Ya, minum. kafe. Oh, minum juga ya? Gitu, minum gitu ya, kenal dengan banyak
wanita-wanita malam seperti itulah. Tapi saya tuh masih positif aja Pak, enggak. Ibu menganggap itu bagian dari Ya, pekerjaan bagian lah, dari masih dalam pekerjaan. lingkup pekerjaan. Iya. Nah pada akhirnya kok lama-lama nggak ada yang nggak beres gitu kan. Pasti namanya seorang Insting istri ya. punya kan, Punya Iya. perasaan ya. Tetapi memang dia orangnya suka bilang anehnya gitu Pak. Dia sama siapa aja kalau dia lagi ngelobi orang tuh dia ngomong, saya habis pergi sama ini sama ini sama ini gitu. Ketemu nanti perempuannya ini. Dia cerita sebenarnya. Tetapi kok ada satu nih gitu kan yang kayaknya terlalu dekat sekali kalau saya lihat gitu kan. Nah pada saat dia cerita satu orang ini, baru saya mulai timbul kecurigaan gitu kan. Mulai timbul hati tuh kayaknya ada yang nggak beres deh dengan dia gitu. Tapi saya bukan orang yang jreng gitu. Apa yang Ibu lakukan ketika merasakan ini nggak beres ini? Apa ya? Ya akhirnya saya sempat ngomong, ternyata akhirnya ngakuin lah dia gitu. Sejauh apa pengakuannya? Iya, akhirnya dia ngakuin deket gitu. Sedekat apa hubungannya ini? Yang dia pengakuan Pak Jupri? Saya nggak tahu sedekat apa, intinya deket gitu karena sudah mulai yang melenceng kan, mulai nggak pulang. Dari sisi kebutuhan keluarga aman. Ya, oke. Pokoknya intinya dari segi. Kalaupun dia nggak pulang, Ibu anggap dia sedang bekerja, begitu? Iya. Oke. Gitu. Tapi feeling ada nggak beres? Iya, ada yang tidak beres. Oke. Gitu. Sampai ketahuannya gimana? Ketahuannya di di 98 di sekitar bulan September, bulan Juli Pak. September bulan Juli itu sebenarnya nggak lama sih Pak jedanya dari saya ngerasain kalau dia udah mulai melenceng. Puncaknya itu dia udah tiba-tiba ringnya kami itu udah berubah gitu dengan ringnya yang lain. Diganti? Iya. Iya seperti itu. Bisa ketahuan karena inisial dalamnya kan beda. Dan jenisnya kan juga agak lebih sedikit. Ibu lihat itu? Lihat kan kalau mandi kan suka dilepas-lepas gitu. Tapi saya belum ini tuh Pak, masih pikiran aja gitu. Karena memang saya jujur kalau Bapak nanti tanya, saya bukan orang yang wanita yang enggak. Saya masih tenang, saya masih dalam pikiran yang inilah gitu. Oke, terus apa yang terjadi? Setelah itu apa yang kira-kira? Nah, setelah benar-benar yang saya udah nggak tahan, ya saya ngomong gitu kan, akhirnya pecah lah gitu kan. Nah, akhirnya saya pecah rumah tangga kami, akhirnya sempat ribut gitu kan, kita sempat lah yang namanya suami istri gitu. Nah, nggak terima gitu, karena saya ke orang tua gitu. Padahal ini masalah keluarga gitu kan. Oke. Tunggu dulu. Di sini pengertian pecah itu apa? Apakah Ibu tinggalkan rumah? Enggak. Pecah tuh berantem Pak. Ribut. Saya tegur dia gitu. Saya tegur dia. Terus dia nggak terima. Nggak terima kalau saya bilang kalau kamu ngadu ke orang tua, ya sudah selesai dia bilang gitu. Ngancam nih. Ngancam dia balik. Nah, tapi karena saya udah nggak tahan. Udah bikin salah. Tapi ngancam gitu, nggak boleh ketawa orang tua dulu ya. Oke. Kalau sekarang bisa ketawa karena Roh Kudus. Oke, lanjut lagi. Ya kayaknya ceritanya. Lanjut ya coba. Ya, setelah itu memang benar-benar saya lakukan. Saya langsung bilang sebagai orang tua ya Pak, minta pendapat gitu kan. Saya pergilah ke sana, ke tempat mertua saya kan waktu itu udah pensiun tinggal di Villa Lotus di Cipanas. Saya bicara dengan orang tua. Ya jawabannya hanya dibalikin ke kami lagi gitu. Jadi memang nggak ada putusan ya, kalian yang harus selesaikan. Papa hanya tahu, mama hanya tahu aja, nggak bisa bilang apa-apa dan satu hal tidak boleh cerai itu. Itu aja pesannya ke kita. Ya, jadi saya nggak dapat jawaban yang pasti gitu kan. Akhirnya dia dipanggil pulang, sampai di rumah saya dihantam lagi. Hantamnya dalam arti kata perkataan ya Pak, bukan jujur aja Geoffrey bukan tipe orang yang keras juga. Gitu. Ibu nggak pernah ngerasakan KDRT. Mumpung sekarang ini ada KDRT ya. Puji Tuhan. Orangnya baik sih sebenarnya. Iya kelihatan Pak. Jadi memang benar nggak pernah taruh tangan sedikit pun nggak gitu. Dia nggak pernah. Gitu. Jadi akhirnya ya sudah kalau kamu maunya kayak gitu. Nah dari situ kami mulai yang namanya hidup kayak orang terpisah dalam satu rumah tangga. Satu rumah tapi udah masing-masing. Udah masing-masing. Iya. Anak mulai kucar-kacir juga dalam arti kata. Anak-anak. Itu pada waktu anak pertama, kedua usia berapa kira-kira? Si Gea kelas 4 ya. Udah juga besar. Udah 4 SD. Berarti si Adit baru TK. Berarti dia udah cukup bisa melihat apa yang sedang terjadi ya? Iya.
Justru Oke. pada saat kami seperti itu, yang memberontak itu si Gia. Gia ya, udah bisa Iya, ya. karena masanya kan. Jadi dia setiap kali kita tegur banting pintu atau dia lagi marah dia lempar barang gitu. Sempat Gia seperti itu. Marah gitu. ya. Ekspresi dia ya. Ya, pada kondisi saat itu memang kita udah masing-masing lah istilahnya. Tetapi memang walaupun seperti itu ya Pak, tanggung jawabnya itu yang masih ada gitu loh Pak. Jadi pulangnya udah semaunya gitu kan, ya terserah kapan mau pulang, oke. kapan mau enggak gitu. Nah, hubungan tadi kan belum ke poinnya. Sebenarnya masalah sebenarnya apa sih bapak kita ini? Iya. Nah, itu apa? Ya itu. Apa yang terjadi? Nah, mungkin karena ya itu dia dunia kerjanya dengan dunia malam. Ya itu tadi Pak, bertemu dengan satu wanita dengan wanita yang lain gitu. Will. Ya, jadi akhirnya oke. ke situ gitu. Sejauh apa hubungan dengan Will itu? Sepanjang yang saya suka. Oh, tadi Ibu udah bilang ada cincin ya? Ya. Berarti itu sudah jauh, sekali pada ya. saat Oke. itu udah jauh sih seperti itu. Jadi memang puncaknya di September itu, pada saat saya lihat itu saya langsung bilang ke dia, memang saya Pak sebagai perempuan yang emosi kan kalau lihat itu kan ya sudah, kalau saya cuma bilang gini, poin ke dia, kalau kamu merasa bahagia dengan dia ya pergi aja sama dia gitu. Oke. Kita cerai aja gitu. Dia memang yang mengungkapkan kata perceraian itu dari saya. Oh, dari bapak sendiri nggak ada ya? Nggak ada. Oke, saya tanya lagi. Ini bukan maksudnya mengorek ya, tetapi ini Ya. sebuah kita bicara fakta. Di sini tidak ada yang kita ini tujuannya bukan juga mempermalukan seseorang, tapi kita bicara fakta apa adanya supaya kebenaran ini, pengalaman ini boleh nanti menjadi sebuah menjadi sebuah kesaksian yang bisa memberkati banyak orang. Kesaksian yang menginspirasi orang. Oh, ternyata ini salah loh gitu kan. Ini nggak benar gitu kan. Makanya kita sini kita buka-bukaan, sama sekali tidak ingin menjudge seseorang juga. Kan itu sudah berlalu kan ya. Nah, kita juga bukan berarti ingin balik ke belakang, enggak. Cuman kita flashback supaya kita nilai-nilai apa yang kita bisa dapatkan di situ, sehingga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi banyak orang, khususnya bagi sahabat M-Space. Nah, hubungan itu tadi berarti sudah resmi dengan perempuan tadi itu, kita nggak usah sebut dari mana. Sejauh apa punya anak? Jadi ceritanya, nah setelah saya dengan lihat itu, kan saya langsung minta kan Pak dia supaya kita mengurus perceraian aja. Oke. Daripada seperti ini gitu kan. Ibu udah tahu dia punya anak belum? Belum. Belum, oke. Saat itu memang belum Belum, ada. oke. Belum ada. Belum, oke, lanjut. Jadi di September itu saya yang memaksa dia memang. Jadi saya yang memang udah nggak tahan lagi karena kan dari keluarga penekanannya ke saya. Dari keluarga mana nih? Keluarga Maksudnya Pak Jopri? Dari keluarga Jofri. Kalau dari keluarga saya malah justru menyarankan cerai ibaratnya Oke, gitu. oke. Kalau dari keluarga saya, adik saya udah marah-marah ibaratnya, udah pisah aja gitu. Nah sementara saya juga masih gimana ya gitu. Tapi karena udah nggak tahan juga gitu kan. Karena jujur aja saat itu terjadi, saya satu kali pernah nyamperin mereka Pak gitu soalnya. Jadi Nyamperin mereka maksudnya? dalam arti kata gini, saya udah sampai pada titik puncak saya, dia nggak pulang, saya cari Pak, di mana dia gitu kan, dan saya tungguin dia. Oke, Gitu. Jakarta ya? Iya di Jakarta. Oke. Akhirnya ketemulah, Mereka sedang berdua? iya. Oh. Dan saya langsung bicara dengan si wanitanya, Oke. gitu. Saya tanya dia secara baik-baik. Saya bilang gitu, saya tanya benar-benar baik-baik dan dia pun sempat khawatir kan, enggak, saya nggak akan bikin yang lain-lain, saya hanya satu aja yang saya pengen tahu jawabannya dia seperti apa gitu. Apa jawabannya? Jadi dia bahagia bersama Jofri. Oh. Itu sakit nggak Pak rasanya? Kalau ada tembok Pak saya tunjukin saat itu Pak. Haleluya. Iya. Nah, tadi kan Ibu sudah mulai ada kata cerai gitu Iya, ya. itu. Nah, apa Ibu lakukan? Nah dari situ dengan saya sudah bertemu dengan ya udah saya bilang gitu, oke, saya akan pisah sama Jofri. Ya udah saya langsung telepon dia, urus perceraian, kita pisah aja karena aku nggak kuat. Biar kita pisah biar kelihatan jelas di keluarga gitu statusnya gitu kan. Sudah, memang saya memaksa dia gitu kan, pokoknya aku mau cerai gitu. Ya terjadilah itu Pak, dia urus di perceraian. Yang urus siapa? Jofri.
Perceraian. Iya. Nah, oke, sebelum sana kita mau tanya ini. Di sepanjang kisah ini berlangsung, ya kan? Iya. Di sepanjang kisah ini berlangsung, Tuhan di mana di hidup Ibu Eka? Saat itu setengah-setengah Pak saya. Jadi setengah dalam arti kata begini, merenung aja ke sendiri, ditinggal papa, terus hidup bertanggung jawab kepada mama sama adik-adik. Tapi kok punya kehidupan yang harusnya mapan, yang harusnya enak, kenapa saya dikasih ini? Saya cuma, kalau di cermin saya lihat, Tuhan, saya nikah itu mau bahagia. Apakah bahagia seperti ini? Cuma itu yang saya pandang di cermin. Tapi nggak ada jawaban, belum ada jawaban. Blank gitu ya? Terus berjalan aja. Tapi saya tetap cuma, doanya ya cuma doa aja, sekedar doa. Saya tahu Tuhan Yesus, saya tahu. Dan itu salah satu kelemahan kami, akhirnya saya juga ngalamin. Dan mama saya yang melihat rumah tangga kami itu kurang ke gereja Kak, kamu itu kurang ibadah, kata mama. Iya, mama. Okay. Mama waktu itu nggak tinggal sama kami, tapi mama suka nengok gitu kan. Tapi tahu setelah kejadian ini, mama saya langsung bilang, kamu tuh kurang ibadah, kamu nggak pernah ke gereja. Karena saya ikut Joffrey kan gerejanya, gitu. Akhirnya ya saya nggak pikir itu benar atau enggak ya. Bisa dikatakan keluarga yang dibangun sekian tahun ini secara kerohanian lemah itu. ya? Iya. Lemah sekali ya? Iya lemah. Okay. Jadi memang dasarnya nggak kuat gitu lah. Oke. Nah, oke, tadi sampai kepada niat ke pengadilan. Pak Jupri sudah mengurus melapor ya Pak, mendatangi pengadilan dan dalam rangka untuk perceraian. Oke, lanjut. Nah, ada cerita lagi. Jadi pada saat dia mengurus perceraian ke pengadilan, ternyata pengadilan di mana? Jakarta Utara, ya. Barat. Utara. Pak. Jakarta Utara. Oke. Karena tempat tinggal kami kan di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya, jadi utara ya. Jakarta Utara, pengadilan di sana. Pada saat dia ngurus, dia bilang, kamu harus tanda tangan surat pernyataan bahwa kamu setuju untuk cerai. Itu kuncinya ternyata. Kalau jika perceraian mau terjadi, kuncinya itu. Ya dengan ya memang saya yang minta, saya konsekuen juga gitu. Ya saya tanda tangan. Kamu harus ke kantornya dan kamu harus tanda tangan. Pokoknya ketemu bapak ini, kamu tanda tangan gitu. Ibu lakukan? Saya lakukan. Nah itu kejadian di tanggal 28 September tahun 98 Pak. Gitu. 98 ya, September. 28 September itu saya tanda tangan surat pernyataan bahwa saya setuju perceraian terjadi gitu. Terus prosesnya gimana di pengadilan? Nah, itulah ternyata cara Tuhan Pak di situ buat saya. Coba ceritakan kepada sahabat M-Space. Aduh. Jadi pada saat saya tanda tangan surat perceraian itu kan pagi Pak. Kami pergi pagi, saya pergi pagi. Oh saya nggak diantar, saya sendiri. Saya pergi sendiri, saya tanda tangan ketemu ibu itu. Nggak ditanya apa-apa sih, saya datang cuma buat ini atas nama Joffrey yang menjadi ini penggugat gitu kan. Udah tanda tangan, udah selesai tanda tangan, tangan saya getar Pak. Tangan ibu? Tangan saya bergetar. Tanda tangan surat itu. Tapi saya bilang ya udah mau gimana gitu kan. Udah saya lakuin, pokoknya saya lakuin. Nah saat setelah itu memang saya udah niat mau pergi ibadah. Jadi selama waktu berjalan saya tetap tuh Pak pergi ibadah, tetap tuh hari Minggu ke gereja walaupun memang dengan hati yang remuk redam lah, nggak tahu jalan kemana, pokoknya intinya tetap lah gitu. Nah pada saat itu saya pergi, oh ya sebelum ini terjadi, saya sempat bingung Pak. Nah itu tadi yang di tengah kebingungan saya tadi itu, nah saya memandang di cermin itu, saya bingung sampai saya bilang gini, emang saya nikah untuk bahagia, tapi sekarang apa yang saya lakukan Tuhan? Gitu. Flashback sedikit nih jadinya. Pada saat saya bingung itu sempet Pak saya gila juga, gila dalam arti kata gini. Ya itu tadi karena saya ngambang, saya sempat punya teman-teman yang ngajak gitu, bukan ngajak, saya menelpon mereka, kamu kerja di mana sekarang? Oh aku ada di sini gitu. Saya sempat ketemu mereka teman-teman lagi. Lama, teman sekolah. Oke. Nah mereka kan namanya lulusan pariwisata, ada yang di perhotelan, ada yang di kafe, ada yang di sini mana pokoknya itu sempet Pak saya gitu. Dia sempat, jadi sempat kita juga lihat perubahan saya.
kok bisa pulang pagi juga Pak, saya pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi gitu. Oh, Sempet oke. lah. Anak di mana? Di rumah? Di rumah, ada mama kan. Oh, ada yang mama. jaga. Jadi saya Oke. sempat ngerasain yang dunia malam juga kayak dia gitu kan. Sempet Pak, beneran tuh. Jadi saya pernah sempat ke satu hotel bintang 5, saya pergi ke pubnya, diajak teman saya karena teman saya kerjanya bartender di Karena situ. ibu sendiri merasakan apa ya? Lagi pikiran Iya, lagi. itu aja sih. Oke, oke. Cuma pengen lihat gitu kan. Tapi saya punya teman baik. Dia bilang saya ikut. Sementara teman tadi itu memang pekerjaannya Iya, di situ. Memang Iya, pekerjaannya oke. di situ. Nah, sebegitu, Kak Eka apa kabar? Iya gini. Dan dia tahu saya anak yang memang nggak neko-neko gitu kan. Kok tumben Kak? Ya ini apa berjenuh nih gitu kan. Terus ini suami anak tanyalah baik-baik aja. Gue ke situ dong, saya bilang gitu kan. Iya boleh aja gitu kan. Tapi udah izin sama suami. Suami mana gitu? Pikir dalam hati gitu ya. Ya pergi aja gitu, orang nggak ada yang minta izin lagi kan. Akhirnya saya pergi Pak, bener. Oke. Jadi sempet 2-3 kali saya ketemu teman-teman saya lihat itu yang namanya dunia malam, terusnya ya dengan minum mabuk gitu, terus dunia hingga musik ya, Bingar-bingar. ya gitu deh, musik disco, Dugem ya dugem kayak gitu. Aduh, nggak deh, hati saya nggak, tetap kosong, tetap kosong, nggak dapet gitu. Jadi memang udah saat itu saya bilang, udah saya juga sama teman saya juga nggak banyak, saya pun nggak cerita Pak keadaan rumah tangga saya cuma ketemu mereka cuma buat saya hello Setelah aja. pertemanan saja. Iya, jadi apa ya? Jadi ngerasain juga lah, ngebayang juga tuh pesen taksi subuh-subuh pulang naiknya Silverbird loh Pak. Oh. Saat itu kan taksi yang paling ini kan Yang dari paling hotel ke mahal. hotel Iya, kan iya, itu. Itu sempat ngerasain itu istilahnya seperti itu. Tapi Oke. ya itulah yang saya alamin. Puncaknya di situ Pak, di 28 September itu jujur memang Tuhan ini ke saya. Dan saya ngerasa bener-bener yang namanya bersalah banget gitu dalam rumah tangga saya. Justru saya mikir bukan dia yang salah. Nah, sekarang kita gini. Apa yang terjadi di pengadilan pada waktu itu? Nah, setelah Ibu kan sudah iya, tanda tangan. setelah tanda tangan itu berarti sudah setuju. Nah, proses pengadilan berjalan, pemanggilan 2 minggu kemudian. Oke. Saya dipanggil, dia dipanggil berikut dengan saksi-saksinya. Jadi ada ritme beberapa termin lah. Pertemuan pertama, kedua, Ya. ketiga. Jadi kenapa Bapak menggugat saya? Jadi saya minta dia menggugat saya, bukan saya yang menggugat dia, karena kan dia akhirnya yang ini. Ya akhirnya. Nah di situ juga saya bingung tuh Mak, di pengadilan saya mesti ngapain kan? Nah pada saat ditegur sama Tuhan itu, saya pergi ibadah di satu gereja, terus saya dengar firman, saya diberkati sekali, saya ditegur banget, disitulah terjadi pergumulan di hati dan iman saya. Jadi saat itu saya ngerasa bener-bener gemeter itu saya setelah tanda tangan itu. Untung saya pergi ibadah itu kan di situ. Jadi nggak tahu gimana, apa mungkin cara Tuhan ya buat saya pribadi. Saya bener-bener yang pada saat dengar firman pun saya udah mulai bergetar tuh, udah nangis nggak karu-karuan. Jadi jamahan Tuhan itu dari awal sampai Di gereja ya, saat ibadah ya. Sampai akhir itu benar-benar kerasa. Nah pada saat altar call itu hamba Tuhannya cuma bilang begini, kan suruh maju Pak. Saya nggak maju, saya tuh anti maju ke depan Pak. Gitu. Saya nggak mau kan, kayaknya dilihat orang banget gitu. Saya nggak maju, saya cuma berdiri. Tapi yang namanya air mata tuh udah nggak berhenti. Cuma bapaknya cuma bilang gini, saya merasakan ada satu tarikan yang kuat di tempat ini. Tapi saya nggak tahu gitu kan, saya tidak tahu apa katanya gitu. Tapi saya merasakan ada seorang wanita yang ngeras ada tarikan kuat nih dari dia gitu. Terus dia bilang cuma gini, nggak usah takut, tidak ada penyesalan dan tidak ada kata yang terlambat. Karena pada saat itu saya bilang, duh Tuhan udah terlambat, aku udah tanda tangan, pasti perceraian terjadi, padahal saya nggak mau itu terjadi gitu. Jadi udah bertolak belakang dengan saya kan. Nah jiwa saya berontak di situ, aku nggak mau cerai Tuhan, tapi gimana caranya supaya nggak. Sementara itu sudah tanda tangan di sudah pengadilan. tanda tangan. Oke. Gitu. Nah akhirnya itu hamba Tuhan cuma bilang gitu, tidak ada kata terlambat, jangan takut, berjalan-jalan terus, Tuhan pasti menyertai. Terus dia bilang satu lagi, nah yang saya ngerasa itu buat saya, dia bilang gini Pak, Tuhan benci perceraian.
Oh. Di situ yang saya Berbicara benar-benar itu melalui kayaknya ibadah buat itu ya. saya gitu. Semakin saya jadinya udah nggak bisa berdiri lagi, saya langsung duduk sampai itu selesai pulang. Saya disamperin sama ibu-ibu yang di situ kan, mungkin koordinatornya. Ibunya nggak nanya saya kenapa, dia cuma ini saya pegang pundak saya cuma bilang, ibu harus kuat, pasti bisa lewatin. Cuma itu doang. Gitu. Pasti ibu bisa ngelewatin. Banyak berdoa. Mengampuni, dia bilang begitu, mengampuni, minta ampun, mengampuni, itu Tuhan pasti akan menyertai ibu. Udah saya pulang tuh. Nah dari situ saya mulai putar balik semuanya dan saya bilang ke dia, aku nggak mau cerai, tapi masa-masa persidangan masih jalan. Nah pada pertemuan yang terakhir itu sudah 2 bulan kemudian, tapi saya udah ngomong, aku nggak mau cerai. Kenapa? Langsung dia balik marah-marah sama saya gitu. Pas saya usut-usut ternyata dia udah bayar tuh hakimnya. Jadi untuk Udah saya kasih duit Pak untuk Supaya- ini Aku kasih duit, supaya cepat pribadi ke dia gitu ya. supaya cepat lancar dan Iya. proses cerai itu berjalan dengan Iya. cepat gitu ya. Iya ternyata dia udah Jahat Bapak ya. ternyata dia udah kasih uang gitu Pak. Aku tuh udah bayar katanya di sana. Hah? Kok udah bayar kan? Ya pokoknya gimana caranya aku nggak mau gitu kan. Saya tetap kekeh dengan tidak maunya saya gitu kan. Oke, nah sekarang kan sudah ada di pengadilan nih. Tapi kan nggak terjadi perceraian. Iya. Iya kan? Nggak terjadi kan ya? Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Mungkin Bapak bisa Iya, ceritakan. ini, Versinya hari Bapak. terakhir Di ya, Pak, ya. ujungnya lah, Iya, Pak. iya. Keputusan, Yang dibilang keputusan. keputusan ketok Iya. palu. Iya, Dari oke. keputusannya. Oh saya seneng Pak, awalnya dari rumah ya, bukan dari rumah yang ini. Udah Hari ini bebas aku gitu ya. hakim sudah Ya, Iya. dibayar gitu ya. Betul, Pak. Tapi kita nggak sebut namanya hakimnya ya. Oke. udah gitu, udah kami datang. Akhirnya dia datang juga, kami duduk jauh-jauhan kan. Oke. Saya diem aja gitu. Kayak saya tumben gitu di situ kok begini gitu ya kan. Nggak enak lah situasi untuk saya. Perasaan nggak enak. Perasaan saya nggak enak gitu kan. Tiba-tiba di hati saya ada yang ngomong gitu kan. Ada suara- ada suara. Saya nggak tahu itu suara Tuhan, suara Roh Kudus. Saya kan waktu itu belum tahu. Belum kenal ya? Belum pernah. Baru hari itu aja saya mendengar batalkan gitu. Apa ini gitu ya kan? Tapi semakin ini Pak. Wah semakin aku apa ya gelisah gitu mungkin Tuhan yang begini. Akhirnya saya dengan apa ya? Saya kan biasanya orangnya kalau ditantang gitu kan yang dia nantang kan cerai gitu ya kan, saya pasti lakukan. Ladenin ya? Orangnya saya begitu. Udah tiba-tiba saya mau merendahkan hati saya, diri saya gitu ya kan, saya datang ke dia bilang kita batalkan ya, aku gituin Pak. Oh, jadi kata-kata itu bukan dari ini, Bukan. dari Bapak Iya. ke. Iya, saya yang datang ke dia. Oh, berarti bisa dikatakan ada rangkaian atau hubungan antara ibu di gereja, Tuhan bekerja, dan kemudian menjamah hati Bapak juga, sehingga di pengadilan itu yang harusnya hari itu udah vonis, udah dinyatakan percerai, tapi justru Bapak merasakan tidak nyaman sama sekali, ada suara yang mengatakan batalkan. Dan di situ Bapak dengan tanda kutip sebagai laki-laki yang bukan diri Bapak sebenarnya, Iya. mau merendahkan diri, datang minta kepada ibu supaya Batalkan. dibatalkan. Nah itu bagaimana respon ibu gimana? Ya begitu dia ke saya, ya udah. Padahal tadinya sebelumnya jauh-jauhan ya. Jauh. Jauh Pak, memang nggak. Kan yang mau setiap kali jauh Pak. Besar gitu kayak. Jadi Oke. memang udah kayak bukan kayak suami istri lagi gitu kan. Oke, nah Ya. apa reaksi Dia ibu? nyamperin saya, ya udah, ayo batalin. Nah, saya bilang ke penulisnya kan, paniteranya, Tante, kami mau batalin. Aduh, iya. Puji Tuhan dengan ya Kak, katanya gitu. Orang Manado ternyata dia. Dia bilang, puji Tuhan Kak. Mari katanya gitu. Akhirnya kita ke kantor, terus pada saat dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat surat pernyataan pembatalan, saya tanya, Tante, memangnya hakim itu memutuskan apa sih dengan kami ini gitu kan? Jujur aja, itu hakim gak punya putusan. Jadi selama ini kalian itu cuma datang-datang, dia bingung. Bingung Pak. Oh, Dia bingung, Bapak hakim itu bingung. Pas kita Oh. nyatakan kita
batalkan ini, mereka bilang yang satu Senang ya. Mereka berat membuat suatu keputusan. Iya, dia merasa. Jadi selama persidangan kami itu ternyata memang kosong, Pak. Dia bilang dia baru kali ini dia bilang dia merasakan susah untuk mutusin gitu, Pak. Oh, berarti kita bisa katakan dengan kata lain ini ada Tuhan bekerja ya, menjamah mereka juga ya, sehingga mereka pun nggak mudah membuat satu keputusan, karena memang itu melawan kehendak Tuhan. Perceraian itu kan dibenci sama Tuhan. Oke, bisa dikatakan ini sudah tidak jadi bercerai. Nah, apakah kemudian setelah itu terjadi rekonsiliasi atau hubungan langsung baik atau bagaimana? Ini mungkin saya yang ngomong. Coba. Ya kan, karena saya terus terang saya udah punya keturunan dari Will tadi ya. Jadi saya minta, mungkin mic-nya agak sedikit. Oke. Ya, jadi saya minta hubungan kita, aku minta waktu sama dia ya kan. Entah berapa lama aku nggak tahu, gue bilang gitu. Saya juga nggak bisa nyakitin dia juga, begitu ya kan. Jadi ya biarlah berjalan, aku bilang. Yang penting nggak cerai gitu ya kan. Untuk yang ke Will saya ini, saya nggak tahu kapan bisa berakhir ini gitu. Tapi dia bilang ya terserah, dia akan nunggu sampai kapanpun gitu ya kan. Itu yang saya ngomong sama dia waktu saat itu, Pak. Oke. Jadi bisa dikatakan sisi lain Bapak nggak jadi cerai, tapi sisi lain juga Bapak sebagai seorang yang gentleman ya nggak mau juga menyakiti yang Will tadi itu ya. Oke, nah sementara itu Ibu Eka apa yang dilakukan secara kerohanian, apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, saya udah disempet pesan sama si tante itu. Jadi kalau kamu nggak jadi cerai, tapi dia tahu kasus aslinya, sebenarnya dia tahu karena dia udah punya wanita lain dan juga udah mau punya anak gitu. Jadi tante cuma pesan sama saya, tapi Ngana nanti ini loh Kak, hidup Ngana tuh pasti Ngana harus siap digituin. Ngana harus siap terima konsekuensinya kalau seperti ini, karena dia belum bisa lepas dengan DP perempuan toh, dia bilang gitu. Iya tante, saya terima, saya bilang. Intinya saya nggak mau ada cerai, saya bilang gitu. Apalagi keluar surat cerai, karena iman saya berkata memang kita nggak boleh cerai. Kan kita dipersatukan Tuhan, nggak boleh dipisahkan oleh manusia, saya bilang gitu. Oh ya sudah, kalau Ngana sudah tahu ya sudah. Tapi memang benar Pak, itu ujian awal buat saya, di mana saya memulai kehidupan baru saya di dalam Yesus gitu. Jadi saya benar-benar setelah itu ya benar yang memang merubah semuanya. Saya rubah semua cara hidup saya, cara pola pikir saya, dengan saya status sebagai istri, sebagai ibu juga gitu kan. Saya nggak bekerja kan, saya cuma ibu rumah tangga. Tapi bagaimana caranya nih gitu kan, dengan kondisi seperti ini gitu kan. Sementara dia masih harus memperhatikan ininya, satu lagi di sananya. Nah situlah dimana saya mulai dekat sama Tuhan Pak. Jadi bisa dikatakan justru masalah yang ibu hadapi, persoalan yang begitu rumit itu, keadaan yang begitu berat itu membawa ibu untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke, apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, jadi setelah itu saya mulai belajar, dan itu saya minta Tuhan tuntun saya dan beri saya satu orang teman, saya bilang itu, yang biar saya tahu bahwa itu suara Tuhan lewat dia gitu. Karena kan kita jujur, saya saat itu kan masih awam ya Pak, walaupun saya Kristen gitu kan, tapi saya kan awam dengan suara Tuhan. Saya nggak tahu, baca firman ya baca, tapi saya nggak tahu untuk seperti apa jalannya, saya nggak ngerti. Jadi saya berdoa, benar-benar saya minta Tuhan berikan saya satu teman, satu orang yang bisa saya tahu kalau itu suara Tuhan yang harus saya kerjakan, saya lakukan. Gak jauh Pak, tetangga depan, depan saya, depan rumah saya, itu rumah kami di Jatiwarna Pondok Gede, depan saya, dia seorang pramugari yang memang dia juga sibuk kan, tapi ternyata Tuhan kirim dia buat saya. Memang dia udah lihat rumah tangga kami udah mulai gimana dia udah, tapi dia kan nggak mungkin ikut campur. Pada saat saya nyamperin dia, Lona, namanya Wilona itu, terus dia langsung, baik Kak, ikut aja sama kita yuk gitu, ikut aja sama kita setiap hari Jumat ada pertemuan, tanya kumpulan apa, FA namanya,
Maaf saya sebut ya Pak ya. Iya, nggak Itu apa-apa. FA. Iya. Ternyata FA itu apa? Kan saya tanya, ya ini kan aku gereja di kalau sekarang kan kita bilangnya GBI ya Pak. Kalau dulu kalau saya boleh sebut Betani. Ya, sama sih. Itu dulu masih GB juga, GB Betani Iya, itu. dulu itu. Nah, dulu. Nah, akhirnya disitulah saya diajak sama dia. Family altar Iya, ya. family altar. Dengan ada cuma 5-6 orang, 2 keluarga apa 3 keluarga saat itu, saya mulai ikut. Dan saya mulai diajak dia untuk ibadah-ibadah wanita terutama. Jadi ikut ibadah wanita, terus ikut ibadah juga umumnya juga gitu. Saya mulai ikut terlibat tuh Pak, tapi dalam bentuk ibadah aja ya. Nah, saya juga melibatkan anak-anak. Nah, ini serunya Pak kalau anak-anak, di mana anak-anak yang tadinya sama papa lihat-lihat papanya seperti itu kan ada anak yang nggak terima ya Pak ya. Gitu. Jadi ya ada satu anak saya nggak terima gitu kan, orang papa kayak gitu pulangnya jarang-jarang gitu kan, kok masih ini sih sama papa gitu, diurusin aja katanya gitu kan. Tapi saya bilang sama dia, kita nggak boleh kayak gitu, papa kalian itu tetap papa kalian. Ya saya bilang sama mereka, anggap aja papa lagi pergi jauh kerja cari uang yang banyak, pulang buat kalian semua gitu. Karena memang benar kalau setiap dia pulang dia royal Pak gitu buat anak-anaknya. Jadi disitulah saya mulai kenal Tuhan lebih jauh lagi. Nah tapi memang benar Pak, dari situ Roh Kudus tuntun saya terus tuh. Jadi kalau dia pun misalnya nggak pulang atau dia lagi terjadi sesuatu, saya suka tahu gitu. Cuma saya nggak pernah bilang ke dia. Gitu. Kalau dia misalnya kenapa-kenapa gitu. Jadi saya nggak pernah mau ngomong, tapi saya tahu dia misalnya begini, begitu gitu. Tapi saya nggak tahu, telinganya ada suara aja yang bicara seperti itu. Nah di situ saya juga dikasih Tuhan jalan, di mana saya diberi hikmat secara ini, ilmu saya dikasih untuk bisa mandiri gitu Pak. Jadi saya mulai cateringan, jadi saya mulai diajak teman untuk sekolah Alkitab saat itu. Nah disitulah saya mulai kenal lagi, lebih jauh lagi mengenai firman Tuhan. Belajar firman Tuhan ya, jadi ibu kuat ya. Iya dari situ sih mulai, dan perjalanan juga nggak lama juga ya, panjang juga Pak, lumayan. Kita mungkin nggak bisa ini semua, tapi saya langsung ke ininya nih. Ke fase di mana terjadi pemulihan keluarga. Dan begini, kalau hari ini yang saya tahu adalah Pak Jupri sudah juga memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, ya kan, keluarga dipulihkan. Itu kapan terjadinya? Tadi kan Ibu bilang masih seperti itu ya, Tuhan di sini Ibu sudah mulai belajar firman Tuhan dan sebagainya. Itu makan waktu berapa sampai ke titik di mana Ibu merasakan, wah kami inilah keluarga yang kami dambakan, keluarga yang melayani Tuhan. Di mana itu Bu? 2012 ya. Iya sih. 2012. Apa yang terjadi pada waktu itu? Waktu itu saya diminta sama istri saya, ada datang hamba Tuhan juga, pengerja gitu ya, datang minta ini sama saya, minta tolong untuk nyupir mobil, katanya mau ada retret ya Pak ya, gereja GBI Citra Indah mau ngadain retret tapi kurang supir gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu sudah ada di Citra Indah ya, Jonggol ya? Saya masih sudah. Oke, kita langsung ke Citra Indah. Pada waktu itu tinggal di sini sebenarnya secara kerohanian belum pulihkan secara utuh gitu ya. Nah, dimulai tahun 2012 ada satu kegiatan retreat, kemudian Bapak diminta sebagai driver ya. ke puncak. Ya. Terus apa yang terjadi? Waktu itu biasanya kan saya nolak Pak. Biasanya saya nolak kalau soal orang-orang gereja. Kegiatan gereja. Biasanya nolak. Ya, pernah saya juga di Citra Indah ini Pak, yang sebelum Bapak itu ada seorang pendeta, saya tolak ke rumah saya itu Pak, saya usir. Jadi saya begitu dosa lah.
dari situ entah kenapa hari itu Pak Nuslan tuh yang minta saya bilang oke, saya bilang saya mau gitu ya kan. Waktu itu alasannya apa saya nggak tahu lah, mungkin ya Tuhan. Tapi cara Tuhan ya bekerja ya. Jadi Bapak akhirnya walaupun sebenarnya sebelumnya alergi, saya katakan ya, hal-hal seperti ini, kegiatan-kegiatan rohani, tapi hari itu karena alasan kekurangan driver, Bapak mau bantu ke puncak saat dalam sebuah acara di sana. Oke, kemudian? Ya udah terjadi di sana, ya saya cuma duduk aja ya kan, saya sebagai orang apa ya, orang asing. Bukan peserta ya, bukan peserta, asing, gitu bukan ya. peserta di acara itu. Ngeliat juga kenal juga ya, kenal saya hello aja gitu ya kan. Saya ngeliat udah nggak tahu. Pas ada apa ya, satu acara ya, yang Bapak Gembala bikin itu, entah di situ saya taunya ada apa ya, saya suruh gimana sama istri gitu Pak waktu itu. Apa ya, kasih minta hatinya dipulihkan. Minta pengampunan sama dia begitu. Di situ saya bilang, waduh, saya berdosa banget gitu ya kan. Saat itu sebelum saya nggak disadarkan gitu Pak ya, seperti disadarkan. Saya di depan bapak-bapak peserta gitu. Ya saya berlutut, saya ini dia, pas waktu itu ada kembang ya, saya ambil, saya kasih dia. Bisa Ibu Eka ceritakan apa sebenarnya tadi? Bapak ini mungkin nggak lengkap ceritanya. Coba Ibu. Ya, jadi saat itu saya memang udah terlibat duluan di pelayanan. Kalau nggak salah guru. Ya, jadi guru sekolah minggu. Itu guru sekolah minggu juga. Jadi pas saya terlibat di tahun 2008, jadi kami itu dalam masa yang masih udah dipulihkan sih Pak sebenarnya, tapi belum utuh gitu, masih berjalannya dia juga masih secara hubungan udah oke. Hubungan kita udah mulai ini. Hubungan semester ya. Sudah saling menerima lah. Saya juga menerima anaknya dari wanita yang sana, saya terima. Nanti kita bahas kesudahan itu nanti ini dulu ya. Ya, oke. Jadi pada saat itu memang gereja ada acara. Nah, di fase di saat itu apa ya namanya, khotbah Bapak Pendetanya itu dari malam kan mengenai keluarga, hubungan gitu kan, kasih Bapak, pasangan suami istri, keluarga lah. Nah, di esok harinya pada saat rekonsiliasinya itu disuruh kita lagi ini kan, mengingat-ingat, kita suruh dipancing lagi kan. Jadi pada saat siang menjelang siang, pagi menjelang siang. Nah, saat itu dia nggak tahu gimana, pada saat Bapak Pendetanya itu membuka perkataan. Pendetanya siapa itu, Bu? Bapak kayaknya Bapak deh. Memang Bapak. Saya memang ingat ya. Kalau nggak salah dimulai dari, sebenarnya bukan Pak Jopri, saya sendiri juga dijamah Pak pada hari itu. Sebenarnya kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya juga dijamah. Mungkin itu pengurapan itu turun ke yang lain gitu kan. Nah, jadi termasuk Bapak yang pada hari itu memang hampir semua ya Pak. Hampir semua. Saya terutama bapak-bapaknya. semua tempo hari kita itu pemulihan hati Bapak, kasih Bapak itu ke istri itu. Saya sendiri sebenarnya mengalami Pak. Kan awalnya saya awal saya cerita bagaimana saya juga hati saya dipulihkan. Ya kadang-kadang kan kita hubungan suami istri itu kan sudah dianggap biasa, tapi biasa itu belum tentu benar loh gitu kan. Belum tentu benar sesuatu yang benar. Makanya hari itu saya dipulihkan dan saya melihat Bapak juga sampai seperti film India. Nanti kita cari fotonya kalau dapat itu ya. Iya Pak, jadi dari situ mulai saya juga kaget ya seperti itu kan. Karena saya pikir ya udah, orang saya udah maafin juga gitu kan. Kita udah nggak usah lihat lagi yang lama-lama lah. Pokoknya kita ngebangun sekarang ke depannya gitu kan bersama Tuhan nih gitu. Dan saya juga puji Tuhan dia udah bisa mau ikut terlibat di pelayanan gereja gitu kan. Ya sudah. Nah, dari situlah ya itu satu goncangan terjadi lagi gitu kan, goncangan yang positif ya, maksudnya perubahan yang terjadi buat diri Geoffrey. Jadi dia jujur, saya nggak ngajak dia untuk melayani karena satu doa saya itu nggak pernah diajak ke gereja, nggak pernah dihotbahin juga. Saya nih Pak, semenjak saya dipulihkan, saya kepada suami itu saya nggak pernah ayo dong nggak pernah. Saya cuma hanya berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan pakai saya, Tuhan juga pakai suami saya. Ya, dan saya mau pada saat Tuhan pakai dia,
benar-benar Tuhan yang panggil, bukan secara Oke. saya gitu, bukan secara Bukan karena seorang istri. Ya, bukan saya karena istri, bukan saya karena seorang yang udah terlibat di pelayanan, bukan juga orang melihat saya dan melihat dia juga gitu kan. Ya itu doa saya buat dia. Karena pada diri saya bilang gini negatifnya, karena Tuhan saya takutnya kalau karena manusia dia melayani, dia akan kecewa. Tapi kalau Tuhan yang panggil, apapun yang terjadi Ya. di dalam pelayanan dia, Setuju. dia pasti bisa mengatasinya bersama Tuhan, bukan Oke. bersama saya. Saya cuma itu satu, Pak. Nah, Oke. itu kejadiannya di situ. Oke. Tahun 2013, Pak. Maaf. Hah? 2013, Pak, kejadiannya itu. 13 ya? 2013 di Villa Lotus, Lotus yang di Puncak ya? Puncak, Pak. Oke, itu. 2013 Nah, terjadilah itu dia setelah Oke, itu. luar biasa. Gitu. Dan saya harus mengakui sebagai seorang teman ya pelayanan di gereja ini memang banyak perubahan gitu kan. Dan sejak itu memang Pak Jopri sepertinya nggak lepas lagi di gereja ini ya. Udah Iya. nggak lepas, sudah setiap hari, bahkan saya harus mengatakan Pak Jopri inilah seorang pelayan yang pelayanannya unik. Iya. Bahkan kita punya ruang ini semua, rumah M Space ini yaitu karya beliau semua. Ya urusan-urusan rumah tangga semua beres ya, dan itu sebagai apa ya? Mungkin Bapak bisa cerita, kenapa sampai tadinya nggak mau ibadah, nggak mau urusan tiba-tiba begitu Tuhan jamah, betul, Bapak Pak. sepertinya udah kayak kayak udah maunya di rumah Tuhan terus, ngurusin rumah Tuhan terus. Kita ibadah pagi-pagi setiap waktu kita masih di ruko, pagi-pagi subuh-subuh Bapak sudah siap-siap setiap minggu bertahun-tahun. Apa yang menjadikan Pak Jupri seperti itu? Ya, puji Tuhan, ini semua mungkin Tuhan, Pak, yang ngituin. Kalau saya ngelihat manusia, ngelihat Bapak atau apa, pasti saya ada satu titik jenuh atau capek gitu ya kan. Tapi kadangkala memang capek ada fisik gitu kan. Ya saya bersimpuh, Pak, sama Tuhan. Tuhan, aku bilang, saya capek gitu ya kan, pulihkan, aku bilang gitu kan. Ketika juga ada, saya merasa kesehatan saya ini, saya juga datang ke Tuhan gitu kan. Gimana kalau saya sakit, saya nggak bisa bersih-bersihin gereja, saya bilang gitu ya kan. Saya selalu begitu, Pak. Jadi ketika Tuhan manggil saya dalam pelayanan ini, saya bilang saya nggak mau ngecewain Tuhan. Saya bilang. Jadi selama saya melayani Tuhan ya, Tuhan baik sama saya nggak pernah diberi sakit atau apapun gitu. Begitu saya lelah pun saya tidur, besoknya saya pulih lagi. Itu, Pak, yang saya dapatkan. Mungkin itulah yang saya merasakan berkat Tuhan. Tuhan baik, ya kasih Tuhan sama saya yang sebelumnya saya belum merasakan ya, Pak. Jadi saya nggak mau melepaskan itu, Pak. Kasih Tuhan itu lebih dari segalanya, Pak ya? Iya. Oke. Sekarang pun saya nggak megang duit, saya nggak pusing, Pak. Nggak pusing saya. Selagi bersama Tuhan ya? Iya, entah kenapa. Kalau dulu di kantong ada 2 juta saya pusing, Pak. Duit saya tinggal dikit gitu ya, misalnya gitu saya mau pergi gitu. Tapi saya luar biasa sekarang ini. Inilah poin yang kita perlu catat, bahwa ternyata semua yang dimiliki masa lampau oleh Pak Jupri, kemewahan dunia, harta benda, uang banyak, mobil banyak, tetapi ternyata itu tidak bisa memberikan sesuatu yang bernilai, bermakna di hatinya Pak Jupri. Ternyata kasih Allah itu jauh melebihi semua, Pak. Betul, setuju nggak, Pak? Setuju. Iya. Setuju ya, kasih Allah. Walaupun mungkin dunia memandang kita sebelah mata, kita nggak punya apa-apa, tapi kita nggak terlalu juga memusingkannya gitu kan, karena yang paling merasakan kan bukan mereka, ya, tapi kita sendiri kan, ya, artinya kebahagiaan kita itu bukan berapa banyak uang kita punya, tetapi seberapa kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Setuju nggak, Pak? Iya, Pak. Ya, jadi saya melihat juga sebagai teman lah ya, sebagai teman saya katakan saya cukup bangga punya rekan seorang Jopri ya, dan kalau Bapak selalu kerjakan, bahkan Bapak selalu melayani, tidak perlu juga dilihat orang, Iya. bahkan senangnya kerja di belakang layar, nggak perlu kita cari pujian-pujian manusia ya, tapi Tuhan melihat semua apa yang kita kerjakan. Nah, tadi saya lupa
sebelum kita nanti tutup acara kita ini, kan tadi ada will. Nah, sekarang bagaimana Pak? Statusnya setelah itu bagaimana? Apakah sudah ada satu katakanlah penyelesaian dan seperti apa? Iya, waktu itu kan saya berpikir, wah ini butuh waktu lama ya Pak ya. Tapi entah kenapa dia sendiri yang ngomong Pak sama saya, ya udah kamu balik aja ke istri kamu. Ya, saya sebagai laki kan memang, kamu gimana? Udah nggak apa-apa, dia bilang jangan. Dia biasa begitu. Itu dia bilang. Ya, saya antara senang dan gimana gitu ya. Ya dua di mana ya, di kedudukan yang ini dah. Saya merasa kasihan juga, saya ninggalin dia waktu itu, memang anak lagi kecil kan. Makanya saya ngomong sama dia, gimana si ada anak saya sebutin masih ya, umur si Gilang itu. Masih umur 4 tahun waktu Nggak itu, apa-apa. Pak. Si Gilang itu, dia bilang nggak apa-apa kalau mau kita ini ya kan, dia mau untuk ngurusinnya. Saya bilang ke dia, tapi nggak dikasih Pak. Udah nggak apa-apa, nggak perlu gitu ya kan. Akhirnya ya udah, akhirnya ya memang sampai sekarang pun itu pergumulan saya Pak, mungkin sama istri juga, untuk kalau memang saya sih percaya suatu saat saya dipertemukan sama anak saya dan saya bisa Merangkul ya, ya memenangkan juga. memenangkan itu Doa kita ya. belum tercapai untuk Ya, tapi artinya secara ikatan Bapak sudah selesai ya? Sudah selesai, Pak. sudah Dan nggak kami terikat. juga baik-baik hubungannya. Baik-baik hubungan. Baik-baik. Bapak saya tahu bahwa Gilang juga sebenarnya pernah juga saya ketemu berapa kali, pernah ke sini dan saya lihat juga hubungan semua baik ya. Itulah kalau Tuhan bekerja nggak setengah-setengah. Iya, itu. Iya, Pak, dia benar. kerja begitu luar biasa. Kesaksiannya ya Pak Jopri dan Ibu Eka dimulai tadi bagaimana pertemuannya, bagaimana mengarungi rumah tangganya. Pada waktu itu ternyata uang, ya, harta itu tidak cukup membuat Bapak dan Ibu bahagia hidupnya. Buktinya Pak Jopri tersandung kasus dengan wanita lain, sehingga itu kemudian membuat rumah tangga jadi berantakan pada waktu itu. Ya, tetapi karena Tuhan baik, ya, dan juga ada doa harapan, Tuhan bekerja sehingga dipulihkan. Ya, artinya kan hidup ini kan bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana akan kita mengakhirinya. Dan saya yakin Pak Jopri dan Ibu Eka bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Apalagi sekarang, ya kan, anak-anak ada 4 orang, 2 sudah berumah tangga dan sudah punya 2 cucu. Kurang apa lagi kan? Ya, udah opa, udah oma. Ya. Nah, baik Ibu Eka, mungkin juga buat Ibu mungkin secara spesifik buat ibu-ibu mungkin yang istri-istri yang sedang mungkin ada yang mengalami masalah atau situasi yang seperti Ibu pernah alami, apa pesan Ibu? Iya, buat para sahabat M-Space, terutama kaum istri ya, kaum ibu-ibu yang udah rumah tangga, tetap dalam mengalami masalah, terlebih lagi menghadapi masalah rumah tangga, terutama masalah seperti saya ini, tetap berpegang pada Tuhan. Ya, kalaupun masih dalam ada keraguan, kebimbangan, tetap percaya aja bahwa Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita, untuk kita boleh melihat rencananya indah buat kita. Memang pasti berjalannya lama, pasti kita nggak sabaran, kita kepengennya cepet, instan, suami saya kapan berubah. Tapi jangan minta suami saya berubah, minta diri kita yang berubah. Yang saya lakukan, saya yang berubah dulu. Dan saya justru di saat rumah tangga saya waktu itu, ini bukan malah saya menyalahkan dia, saya yang salah. Tuhan, saya tahu saya salah, saya belum bisa jadi istri, belum bisa jadi ibu yang baik buat rumah tangga saya. Oleh sebab itu, ajar saya Tuhan, tuntun saya Tuhan, supaya bisa jadi istri yang
saat itu Tuhan kasih Amsal 31 Pak. Saya baca Oh, terus-terusan. Amsal 31 ya, Amsal istri yang 31 cakep. mengenai istri yang cakep. Ternyata bukan istri yang cakep, istri yang Cakep. cakep. Itu saya mengerti dan saya jalani itu pelan-pelan. Ya dengan tangisan, dengan rintihan yang saya bisa rasakan sendiri sama Tuhan aja. Jadi saya mengeluh tuh sama Tuhan, bukan sama anak-anak saya. Saya hanya rangkul anak-anak saya dan saya bilang, Papa sedang pergi. Papa sedang sedang pergi lari di bawah sama setan. Lalu itu kita ambil dengan cara apa? Dengan cara kita rebut lagi. Gitu kita rebut lagi. Dan puji Tuhan saat itu anak-anak saya libatkan di sekolah minggu Pak. Jadi tiap minggu itu saya libatkan mereka sekolah minggu. Dan saya saat itu cari Tuhan gak cukup 1-2 jam. Bisa dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya baru pulang. Ibadah. Ya, ibadah. Jadi benar-benar luar biasa tuh Tuhan buat saya. Tapi memang ada harga yang harus dibayar, tapi ya itu tetap kuat itu aja sih. Dan harus ini Pak, sebagai istri jangan selalu nuntut gitu loh Pak. Oh, gitu. Bapak oke. boleh tanya, apakah saya nuntut aja? Oke. Selama ini nggak Akhirnya pernah nuntut. itulah kemudian memenangkan suami ya, sikap seperti Iya. itu ya. Di samping kita Iya. mengandalkan Tuhan, percaya Iya. kepada Tuhan, ya jadi istri yang cakap artinya melakukan perannya Iya. tengah-tengah keluarga sebaik-baiknya, kemudian jangan menuntut Iya. dan itu, pasti Pak. suami akan Iya. dipulihkan dan Dipulihkan. bisa menjadi suami yang baik, bapak yang baik tengah-tengah keluarga. Iya. Akhirnya sahabat M-Space, kita di penghujung acara, kita bersyukur kita sudah mendengar kesaksian daripada Pak Jupri dan Ibu Eka, dan harapan kami ya dalam segmen My Story ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan kita akan berjumpa dalam episode yang berikutnya dalam kisah atau My Story yang lain. Tuhan Yesus memberkati.